Alkisah, suatu hari ada seorang bapak mengadu ke Abaza tentang anaknya yang nggak mau melanjutkan sekolahnya. Padahal orang tuanya pengen anaknya punya ijazah SMA. Abaza bercanda, ya sudah, mesantren saja di rumah saya. Nanti saya kasih ijazah. Ternyata orang tersebut menganggap ucapan Abaza itu serius. Besoknya langsung membawa anaknya dengan beberapa perbekalan untuk diserahkan ke Abaza. Betapa kagetnya Abaza. Lah nanti tinggal di mana? Saya kan nggak punya pesantren. Katanya bisa nyantri di rumah Abah dan dikasih ijazah. Dengan polosnya si ortu menjawab. Singkat cerita, Abaza menerima anak lelaki tersebut nyantri di rumahnya. Selama 3 hari, anak itu diam di rumah, nggak diajari apapun. Karena Abaza juga tidak tahu mau mengajari apa. Akhirnya di hari keempat, beliau mau tidak mau harus mengajari anak itu. Dan diajarilah apa yang pernah beliau pelajari waktu kecil di sebuah tajuk. Tajuk itu musola, di kampung halamannya di Indramayu. Yang mengajar adalah pamannya, Kiai Anas Tamis. Diajarilah ilmu yang seingatnya saja, karena sudah bertahun-tahun lamanya nggak terpakai karena sibuk jadi aktivis partai saat itu. Masya Allah, genap 1 bulan belajar, anak SMA yang tidak punya background bahasa Arab itu ternyata sudah bisa menerjemah Al-Quran. Abaza begitu takjub dengan kemampuan anak tersebut. Tapi rasa takjubnya berubah jadi kaget saat melihat anaknya sendiri yang usia 7 tahun itu pun bisa. Anaknya ini memang selalu ikut kalau ayahnya lagi mengajari si anak SMA tadi. Akhirnya Abaza mulai berpikir bahwa yang hebat itu adalah metodenya. Untuk itulah dilakukan penelitian. Lalu dikumpulkanlah sekitar 11 anak tetangga yang mau belajar tamis. Lalu diajarkan tamis selama 2 minggu, lalu dites. Dan hasilnya, anak-anak itu bisa menerjemah Al-Quran. Akhirnya diajarkan lagi tamis selanjutan selama 2 bulan. Setelah itu dites untuk baca kitab kuning, Arab gundul. Dan alhamdulillah bisa. Bahkan ketika didatangkan seorang ahli bahasa Arab, yaitu Dr. M. Ahsin Sakho, anggota tim terjemah Al-Quran versi Departemen Agama, untuk melakukan tes terhadap anak-anak ini, beliau terkagum-kagum. Dan dalam kondisi belum sempurna metodenya, akhirnya di awal 2010 di acara Islamic Book Fair ditodong untuk melakukan launching metode tamis di halayak masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini tamis sudah mulai dikenal oleh banyak orang di Indonesia, khususnya yang tertarik belajar Al-Quran. Apa itu tamis? Tamis adalah salah satu metode untuk menerjemah Al-Quran yang sangat mudah. Hanya butuh waktu 24 jam, insya Allah sudah bisa menguasai cara menerjemah Al-Quran. Bahkan anak SD pun bisa. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan Arabic Language for Special Purpose, yaitu bahasa Arab yang dijelaskan dengan sangat sederhana dan mudah dipahami, dan menggunakan lagu-lagu untuk menghafal beberapa kaidah dalam bahasa Arab. Tidak perlu berpikir sangat keras untuk memahaminya.
cukup ikuti lagunya, ikuti instruksi gurunya, insya Allah bisa. Lalu mengapa dinamakan tamis? Itu adalah sebagai penghormatan kepada penemu metode ini, yaitu almarhum Kiai Anas Tamis. Metode ini dikembangkan oleh keponakan beliau, Ustadz Zaunal Fatin, yang kemudian dikenal dengan nama Abah Zaun. Akhirnya jadi Abaza. Beliau adalah mantan staf ahli Menteri Kehutanan zamannya Bapak MS Kaban. Mengapa metode tamis mudah dalam menguasai bahasa Arab yang juga bahasa Al-Quran? Karena tamis itu ditemukan oleh orang Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi urutan cara mengajarnya sesuai dengan logika berpikir dan cara berbahasa orang Indonesia. Sedangkan kitab-kitab nahwu sorof, tata bahasa atau grammarnya bahasa Arab, selama ini adalah terjemahan dari karya ulama-ulama dari Timur Tengah yang memang sudah canggih bahasa Arabnya. Sementara di tamis, urutan belajarnya dimulai dari huruf atau harfun. Baru kemudian diajarkan isim dan fiil. Apa itu? Ya, nanti Anda akan tahu. Sedangkan kitab-kitab yang digunakan dalam belajar bahasa Arab kebanyakan dimulai dari mengenal isim dan fiil dulu, baru harfun belakangan. Jadi kebalik. Nah, tamis online adalah belajar cara menerjemah Al-Quran per kata dengan metode tamis melalui media WhatsApp. Nah, ini menarik. WhatsApp, kita semua tahu. Sangat cocok untuk pemula, bahkan yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Itu juga bisa. Mulai dari anak-anak minimal kelas 2 SD hingga usia lanjut selama belum pikun. Usia 80 juga bisa. Metode yang digunakan adalah metode tamis sesuai dengan nama penemunya, almarhum Kiai Haji Anas Tamis dari Indramayu, yang kemudian dikembangkan oleh Abaza di tim pesantren Bait Tamis Indramayu.